Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang teori-teori pendidikan yang terkait dengan filsafat behaviorisme. Adapun anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri Nabila Nur Latifah, dengan rekan saya yaitu Nur Afni. Adapun beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada definisi teori belajar behaviorisme, yang kedua ada prinsip-prinsip behaviorisme dalam belajar, yang ketiga ada teori-teori pendidikan yang berkaitan dengan teori behavioristik, dan yang keempat yaitu penerapan teori belajar behavioristik dalam dunia pendidikan. Jadi yang pertama yaitu definisi teori belajar behaviorisme. Behaviorisme memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif melalui hubungan stimulus dan respon. Maksudnya, teori ini menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Dalam teori ini, belajar itu dipandang sebagai hasil hubungan antara stimulus atau rangsangan dari lingkungan dan respon atau reaksi individu. Jadi, bukan pikiran atau perasaan yang menjadi fokus utama, melainkan apa yang tampak dan bisa diukur secara objektif. Kemudian, prinsip-prinsip behaviorisme dalam belajar. Behaviorisme menekankan bahwa belajar memerlukan stimulus, respon, dan pengetahuan untuk memperkuat perilaku yang diharapkan. Dalam teori behaviorisme, ada 3 prinsip utama yang harus kita pahami. Yang pertama itu, belajar memerlukan adanya stimulus atau rangsangan yang akan memicu respon. Kemudian yang kedua itu, setiap respon perlu kita perkuat dengan penguatan, baik itu hadiah atau hukuman, agar perilaku tersebut bisa bertahan atau berubah. Yang ketiga yaitu belajar dianggap berhasil jika terjadi perubahan perilaku yang bisa kita lihat secara nyata. Kemudian, ada teori-teori pendidikan yang berkaitan dengan teori behaviorisme. Teori behaviorisme dikembangkan oleh tokoh-tokoh penting seperti Pavlov, Watson, Skinner, dan Edward. Mereka semua berkontribusi dalam membentuk pemahaman kita tentang bagaimana perilaku dapat dibentuk melalui stimulus dan respon, serta pentingnya penguatan dalam proses belajar. Yang pertama ada teori classical conditioning oleh Pavlov. Di sini Pavlov menemukan bahwa respon dapat dibentuk melalui asosiasi berulang antara stimulus netral dan stimulus alami. Jadi, Pavlov itu menemukan teori pengondisian klasik. Dalam eksperimennya, Pavlov membuktikan bahwa jika stimulus netral seperti suara bel dikaitkan berulang kali dengan stimulus alami seperti makanan, maka stimulus netral itu akhirnya mampu menghasilkan respon alami. Dalam pendidikan, hal ini mengajarkan bahwa asosiasi positif berulang antara belajar dan pengalaman menyenangkan dapat membentuk perilaku siswa. Yang kedua, ada teori stimulus respon oleh Watson. Pada teori ini, Watson menekankan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan melalui stimulus dan respon, serta bahwa emosi dapat dipelajari. Nah, Watson itu melanjutkan penelitian Pavlov ke perilaku manusia. Melalui eksperimen Little Albert, Watson menunjukkan bahwa rasa takut bisa dipelajari lewat pengondisian. Ia menekankan bahwa lingkungan adalah faktor utama yang membentuk perilaku manusia, bukan keturunan. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa suasana belajar yang positif dan pengelolaan lingkungan belajar sangat penting dalam membentuk perilaku siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori operan kondisional yang dipelopori oleh Bruce Frederick Skinner. Skinner memperkenalkan teori operan kondisional atau pengkondisian operan di mana perilaku diperkuat atau dilemahkan oleh konsekuensi seperti penghargaan atau hukuman.
Berbeda dengan Pavlov yang menekankan asosiasi antara stimulus dan respon otomatis, Skinner lebih fokus pada konsekuensi dari perilaku. Ia menunjukkan bahwa perilaku yang diikuti oleh penguatan seperti pujian atau hadiah cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hukuman cenderung berkurang atau menghilang. Skinner melakukan berbagai eksperimen menggunakan alat yang dikenal sebagai Skinner Box untuk mengamati perilaku hewan seperti tikus dan burung merpati dalam merespon stimulus dan konsekuensi tertentu. Konsep operan kondisional dari Skinner menjadi teori inti dalam pendekatan pendidikan behavioristik yang menekankan pentingnya penguatan dalam memotivasi siswa dan mengelola kelas. Selanjutnya yang keempat yaitu ada teori koneksionisme, di mana teori ini diperkenalkan oleh Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Dari eksperimennya yang dilakukan melalui kucing lapar yang dimasukkan ke dalam sangkar atau puzzle box, diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan atau trial dan kegagalan-kegagalan atau error terlebih dahulu. Bentuk paling dasar dari teori belajar ini adalah trial dan error learning atau selecting and connecting learning dan bagaimana berlangsungnya menurut hukum-hukum tertentu, di mana Thorndike ini mengemukakan 3 prinsip atau hukum belajar, yaitu ada law of readiness, law of exercise, dan law of effect. Law of readiness yaitu belajar akan berhasil jika anak memiliki kesiapan untuk melakukan suatu kegiatan. Karena jika anak memiliki kesiapan untuk merespon, maka akan menghasilkan respon yang memuaskan. Yang kedua yaitu ada law of exercise, yaitu belajar akan berhasil apabila banyak latihan dan selalu mengulang-ulangi apa yang telah didapat. Yang ketiga ada law of effect, yaitu belajar akan menjadi bersemangat apabila anak mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya yaitu ada penerapan teori belajar behavioristik dalam dunia pendidikan. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan teori behavioristik dalam bidang pendidikan, terutama saat di kelas. Yang pertama ada mengadakan penilaian dengan poin. Untuk menciptakan kelas yang tenang dan kondusif untuk belajar, maka aturan kelas harus ditegakkan. Dengan mengadakan sistem penilaian dengan jumlah poin, maka peserta didik akan taat dan berusaha meraih poin tertinggi. Contohnya saat peserta didik melakukan pelanggaran di kelas seperti berisik dan membuang sampah sembarangan, maka poin yang dimilikinya akan dikurangi. Nah, guru harus segera merespon kesalahan anak dengan mengingatkan aturan kelas yang harus dipatuhi. Yang kedua, ada memperbanyak latihan soal-soal. Ketika ujian akan diadakan, contoh penerapan teori behavioristiknya adalah dengan memperbanyak latihan soal-soal menjelang ujian. Hal ini karena dengan banyak berlatih soal, peserta didik yang tadinya belum menguasai akan mengerti dengan seiringnya latihan soal yang diberikan oleh guru. Yang ketiga ada memberikan hadiah atau reward. Guru dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada para peserta didik dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat merespon secara positif. Jika peserta didik berhasil mengikuti, dapat diberikan hadiah atau reward yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan oleh siswa. Baik, kesimpulannya, yaitu teori belajar behaviorisme itu menekankan bahwa belajar memerlukan stimulus, respon, dan penguatan untuk memperkuat perilaku yang diharapkan. Nah, dari teori-teori yang dikemukakan oleh para tokoh seperti teori pengondisian klasik, stimulus respon, operan, dan koneksionisme, semuanya itu menekankan pentingnya lingkungan dan pengalaman dalam membentuk perilaku. Nah, dalam
praktik pendidikan, teori ini itu diterapkan melalui strategi seperti pemberian reward dan punishment, latihan berulang, serta sistem poin untuk membentuk perilaku positif dan meningkatkan hasil belajar siswa secara sistematis. Nah, baik, sekian presentasi dari kami mengenai teori-teori pendidikan yang berkaitan dengan teori behaviorisme. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.